Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS pada bab 3, yaitu gaya di sekitar kita. Kemudian ada di topik A, yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Dan apa yang memengaruhi gaya gesek? Lalu, apa manfaat gaya pada kehidupan sehari-hari? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, tahukah kalian ada banyak cara untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain? Yuk kita bantu Aga dan Dara mencari cara memindahkan kontainer mereka. Gaya otot dan gaya gesek. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membantu Aga dan Dara? Kalian bisa memberikan ide untuk membantu kepada Aga dan Dara dengan melakukan kegiatan berikut. Kalian bisa menulisnya pada kolom komentar ya. Bagaimana Aga dan Dara menyelesaikan masalahnya? Mereka mencoba mengangkatnya. Bisa, tetapi ternyata kontainernya berat dan mereka tidak kuat. Lalu Aga mencoba menarik dan Dara mencoba mendorong. Hore, bisa. Ini lebih mudah mereka lakukan dibanding diangkat. Ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Interaksi ini akan menggerakkan benda bebas. Akibatnya benda diam bisa menjadi bergerak. Saat Aga dan Dara mendorong dan menarik benda, mereka menggunakan gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Saat kontainer diberikan gaya dorong atau tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dan permukaan lantai. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gaya benda. Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar. Artinya, benda akan semakin susah bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Kosakata baru kita hari ini adalah interaksi. Interaksi adalah hal yang saling berhubungan atau saling mempengaruhi, sedangkan permukaan adalah bidang rata di atas suatu benda. Anak-anak, salah satu cara untuk memperkecil luas permukaan adalah dengan memberi roda atau kaki-kaki kecil. Cara ini membuat gaya gesek semakin kecil, sehingga benda akan terasa lebih ringan saat diberikan gaya dorong atau tarik. Nah, saatnya kita mencoba. Kalian sudah mengetahui salah satu cara untuk memperkecil gaya gesek. Sekarang, yuk modifikasi kontainer Aga dan Dara agar bisa lebih ringan saat diberikan gaya dorong atau tarik. Tuangkan ide kalian dalam bentuk gambar pada buku tugas. Pada gambar yang kalian buat, tuliskan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang kalian tambahkan pada kontainer tersebut? Lalu, mengapa kalian berpikir ide kalian bisa memudahkan Aga dan Dara jika ingin memindahkan kontainer ke tempat lain? Anak-anak, tahukah kalian bahwa selain membuat benda diam menjadi bergerak, suatu gaya juga dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak, mengubah arah gerak benda, serta mengubah bentuk benda. Berikutnya kita akan belajar tentang sifat gaya gesek. Tahukah kalian jika gaya gesek bisa mempengaruhi kecepatan gerak benda? Yuk kita lakukan eksperimen berikut ini. Alat dan bahan: 1. Bola. 2. Benda berbentuk kotak, usahakan ukurannya mirip dengan bola. Yang ketiga adalah papan. Dan yang keempat adalah lembar kerja. Percobaan pertama, gerak benda. Langkah percobaan: pergilah keluar kelas bersama teman sekelompok kalian. Cobalah gerakan bola pada berbagai macam permukaan seperti tanah, lapangan rumput, lantai, dan sebagainya. Amatilah gerakan bola pada masing-masing permukaan. Setelah mencobanya, diskusikanlah bersama teman sekelompokmu pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, pada permukaan apa bola menggelinding lebih cepat? Pertanyaan kedua, pada permukaan apa bola menggelinding lebih lambat? Dan pertanyaan yang ketiga, kira-kira apa perbedaan dari kedua permukaan tersebut? Tuliskan hasil diskusi kalian pada buku tugas.
Percobaan 2, gerak benda pada permukaan miring. Langkah percobaan, siapkan papan pada posisi miring. Secara bersamaan simpan kotak dan bola pada papan bagian atas dan biarkan keduanya bergerak. Lalu amatilah gerakan masing-masing benda. Setelah mencobanya, diskusikanlah bersama teman kalian pertanyaan-pertanyaan berikut. Benda apa yang bergerak paling cepat? Benda apa yang bergerak paling lambat? Dan apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda? Tuliskan hasil diskusi kalian pada lembar kerja, bagilah hasil pengamatan kalian dengan kelompok lain, lalu tulislah simpulan mengenai pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda. Anak-anak, pernahkah kalian melihat sepatu bola? Paku-paku pada bagian sol sepatu bola bertujuan untuk memperbesar gaya gesek antara sepatu dan rumput sehingga para pemain bola tidak mudah terpeleset. Kemudian, pemberian oli atau pelumas pada roda pagar adalah cara untuk memperkecil gaya gesek sehingga pagar lebih mudah didorong. Nah anak-anak, banyak hal yang sudah kita pelajari hari ini. Di antaranya adalah gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Gaya membantu kita memindahkan benda. Gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Saat kalian mendorong, menarik atau mengangkat benda, kalian menggunakan gaya otot. Jika kedua benda bergesekan, maka akan terjadi gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya gesek dipengaruhi oleh kasar atau licinnya permukaan, besar atau kecilnya luas permukaan, serta berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk atau ukurannya luas. Nah anak-anak, sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan konten terbaru.